Gadis desa yang menikah dengan kakek tua berusia 75 tahun di Jawa Timur dan rela mengandung anaknya selama 9 bulan. Di sebuah desa bernama Wonogrio di lereng Gunung Bromo, hidup seorang gadis berusia 19 tahun bernama Sekar Ayu. Parasnya cantik alami, khas wanita desa. Kulit sawo matang, rambut panjang digelung sederhana, dan tatapan matanya selalu mencerminkan kesabaran. Sekar tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, tertimpa pohon saat mencari kayu bakar. Mereka hidup miskin, hanya mengandalkan hasil tenun dan sedikit bantuan tetangga. Namun kehidupan Sekar berubah saat datang seorang laki tua bernama Mbah Wiryo. Lelaki itu sudah 75 tahun, kaya raya, pemilik sebagian besar sawah di desa mereka, dan hidup sendiri setelah ditinggal mati istri dan anak-anaknya karena kecelakaan bertahun-tahun lalu. Mbah Wiryo dikenal dermawan, tapi juga penuh misteri. Suatu hari, ia datang ke rumah Sekar dan mengajukan lamaran yang mengejutkan seluruh desa. "Aku ingin menikahimu, Sekar. Aku tahu umurku jauh darimu, tapi aku ingin seseorang yang menemani hari tuaku. Sebagai imbalannya, seluruh sawah dan rumahku akan menjadi milikmu dan ibumu." Sekar bingung. Ia menangis semalaman. Tapi bayangan ibunya yang lumpuh dan tak ada biaya untuk berobat terus membayang. "Apa artinya hidup, jika aku membiarkan ibuku sengsara selamanya?" bisiknya di malam yang sunyi. Bab 2. Pernikahan yang membisu. Pernikahan itu berlangsung sederhana. Tanpa pesta, tanpa keramaian, hanya dihadiri perangkat desa dan tetangga terdekat. Orang-orang tak henti berbisik. Ada yang kasihan, ada yang mencibir, ada juga yang memuji pengorbanan Sekar. Sekar tinggal di rumah besar Mbah Wiryo, jauh dari keramaian, dikelilingi sawah tua dan pohon jati. Di balik tembok rumah itu, Sekar mulai menjalani hidup baru. Ia tak mencintai Mbah Wiryo, tapi ia menghormatinya. Mbah Wiryo memperlakukan Sekar seperti bunga yang baru mekar. Ia lembut, perhatian, dan tidak pernah memaksa. Namun, suatu malam saat hujan mengguyur desa, Mbah Wiryo berkata lirih, "Sekar, bolehkah aku meminta satu hal lagi? Aku ingin meninggalkan keturunan. Aku tahu aku tua, tapi aku ingin ada darahku yang meneruskan semua ini. Bukan demi hartaku, tapi demi kenangan istri dan anak-anakku." Sekar terdiam. Ia tak menjawab malam itu. Tapi seminggu kemudian, ia datang ke pelataran rumah, duduk di samping Mbah Wiryo yang tengah menanam bunga. "Jika itu membuatmu bahagia, aku bersedia." Bab 3. Kehamilan di tengah bisik-bisik. Berita bahwa Sekar mengandung anak Mbah Wiryo menyebar ke seluruh penjuru desa. Ibu-ibu di warung, pemuda-pemudi di pos ronda, bahkan anak-anak pun ikut membicarakan. "Apa tak jijik, hamil anak kakek-kakek? Dia hanya mau hartanya. Kasihan sekali anak dalam kandungan itu." Namun Sekar tak peduli. Ia tetap tersenyum dan menjalani hari dengan tabah. Setiap pagi ia menyapu halaman, memberi makan ayam, lalu menyiapkan bubur untuk Mbah Wiryo. Kandungannya membesar perlahan. 7 bulan berlalu, dan ia mulai sulit berjalan jauh. Mbah Wiryo semakin rapuh. Namun setiap malam ia menceritakan kisah masa mudanya, tentang perjuangan melawan penjajah, kehilangan anak-anaknya, dan bagaimana ia hanya ingin bahagia sekali lagi sebelum ajal datang. "Aku tak takut mati, Sekar, tapi aku takut mati tanpa meninggalkan harapan." Sekar menggenggam tangan suaminya yang keriput. "Anak ini akan jadi harapanmu, Mbah." Bab 4. Persalinan di tengah hujan deras. Hari itu hujan deras turun tanpa henti. Petir menyambar pohon jati. Sekar mulai merasakan sakit luar biasa di perutnya. Tak ada bidan, tak ada kendaraan. Sinyal pun hilang. Mbah Wiryo panik. Ia berjalan ke rumah kepala desa sejauh 1 kilometer, lalu pingsan di jalan karena kelelahan. Bidan desa akhirnya datang. Dengan penerangan lilin dan suasana mencekam, Sekar berjuang selama 6 jam. Jeritannya menggema di seantero rumah. Pukul 2 dini hari, tangisan bayi laki-laki akhirnya terdengar. Tubuhnya mungil, sehat, dan kulitnya putih kemerahan. Sekar menangis haru. "Namanya Wira," ucap Mbah Wiryo sambil mencium kening bayinya. Namun, pagi itu juga, Mbah Wiryo meninggal di depan pintu kamar. Ia pergi dalam senyum, melihat harapan terakhirnya lahir ke dunia. Bab 5. Ibu muda dan warisan tua. Sekar menjadi janda di usia 20 tahun. Ia kini membesarkan Wira sendirian. Rumah besar dan seluruh sawah menjadi miliknya.
Namun lebih dari itu, ia mewarisi semangat Mbah Wiryo, semangat untuk terus hidup dan memberi. Ia membuka perpustakaan kecil di rumah tua itu. Ia mengajar anak-anak membaca dan menenun. Ia bangun sekolah sederhana di dekat sawah, atas nama suaminya. Desa Wonogrio yang dahulu hanya membicarakan kehamilannya, kini hormat padanya. Sekar bukan sekadar perempuan desa. Ia perempuan yang penuh pengorbanan, ucap kepala desa dalam upacara hari kemerdekaan. Wira tumbuh sehat dan cerdas. Wajahnya mengingatkan Sekar pada Mbah Wiryo, teduh, bijak, dan penuh kasih. Sekar selalu berkata, kamu bukan anak dari masa lalu yang kelam, kamu adalah cahaya untuk masa depan.